ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Jamaah salat maghrib Masjid Mutmainnah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan Quran bahwa fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ayat ini berbicara tentang haji, ya. Orang yang mau berangkat haji itu disuruh berbekal. Apalagi haji reguler, ya, yang sampai 40 hari. Ya. Maka dia disuruh berbekal. Bekal maliyah dan bekal jismiyah, bekal harta dan bekal kesehatan. Apalagi perjalanan panjang menuju hidup sesudah mati. Beberapa hari yang lalu ada jamaah aktif kita meninggal dunia, Pak Haji Turmuzi, ya, yang meninggal, ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala dan menjadi satu dari 6 rukun iman. Ya. Jika kita tidak mempercayainya, menjadi kafir. Jumlah malaikat ini sangat banyak. Ya, sangat banyak. Yang tahu berapanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis, Bapak bisa lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada babul khaufi, bab takut kepada Allah. Itu langit yang 7 lapis itu, Pak. Itu semua ada malaikat. Ya. Tidak ada satupun tempat di langit meskipun hanya 4 ruas jari itu kecuali diisi oleh malaikat. Coba. Langit yang 7 lapis itu semua ada malaikat di dalamnya. Ya. Yang kerjaannya itu meletakkan jabah, ya, jahbatuh, yakni dahinya di, ya, kalau kita lantai. Ya. Itulah kerjaannya. Bersujud memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu malaikat. Belum lagi malaikat yang membersamai kita. Setiap manusia itu dibersamai oleh malaikat kanan, malaikat kiri. Kalau dia orang beriman, Allah katakan surah Ar-Ra'd, bukan sekedar malaikat kanan kiri, ada lagi malaikat depan, malaikat belakang. Ya. Kalau kita ini orang beriman, kita itu dibersamai oleh 4 malaikat. Ya. Allah katakan dalam Quran surah Ar-Ra'd, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Lahu mu'aqqibat, bagi mereka ini orang beriman yang menjaga Allah, kata Ibnu Katsir, itu bersamanya ada malaikat di depan dan di belakang. Ya, lain malaikat yang kita kenal dengan Raqib dan Atid. Ya. Ada lagi malaikat di depan kita, di belakang kita. Kalau Raqib Atid itu kerjaannya nulis.
Yang baik ditulis oleh Raqib, yang buruk ditulis oleh Atid. Nah, ini malaikat depan belakang itu tugasnya adalah untuk menjaga kita. Ya, khusus orang beriman. Selain orang beriman, orang bertakwa tidak ada. Nah, malaikat ini Pak menjaga kita dari berbagai mara bahaya. Baru dia akan pergi pada saat nyawa kita dicabut. Ya, maka orang beriman itu kemanapun dia pergi gak pernah takut karena dibersami oleh malaikat. Ya, dan tentu kita lebih takut lagi kalau berdosa. Kenapa? Ada Raqib dan ada Atid. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Surah Qaf Allah katakan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada malaikat yang kerjaannya memikul arsy Allah. Allah katakan Quran surah Al-Haqqah, ya. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Arsy Allah, ya, di tinggi Allah di atasnya. Kalau kita ditanya aina Allah, di mana Allah? Allah tinggi di atas arsy. Ya, secara zat, tetapi secara ilmu di mana-mana. Secara pengawasan di mana-mana. Tapi zat Allah tinggi di atas arsy. Ya. Di situ ada kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati ma fil ardh man dzalladzi dan seterusnya. Itu disebut dengan ayatul kursi. Ya, itu singgasana Allah. Arsy itu Pak, itu dipikul oleh 4 malaikat, disanggah oleh 4 malaikat. Yang besarnya, tafsir Ibnu Katsir surah Al-Haqqah, yang besarnya itu jarak perjalanan dari pundak ke telinga ditempuh perjalanan 700 tahun. Ya, itu hadis sahih. Menempuh perjalanan 700 tahun dari pundak ke telinganya. Ya. Belum lagi dari kaki ke pundaknya. Menunjukkan betapa besarnya malaikat ini. Ya. Nah, begitu trompet berbunyi, idza zulzilatil ardu zilzala. Bumi bergoncang. Ya, kaget mendengarkan trompet. Malaikat itu langsung ditambah oleh Allah, menyanggah arsy-Nya menjadi 8. Ya, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Hari itu, hari kiamat, jumlahnya ditambah menjadi 8. Ya, sebelum trompet ditiup, 4 malaikat yang menyanggah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tugas malaikat kerjaannya hanya membesarkan Allah saja. Ya. Enggak ada keinginan maksiat. Makanya ketika Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah adaj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ketika Allah katakan kepada malaikat, aku akan ciptakan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, untuk apa kau menciptakan? Ya. Apakah kau ingin menciptakan lagi makhluk yang kerjaannya hanya berperang, saling bertumpah darah? Apakah kami tidak cukup? Ya. Bertasbih memuji Engkau. Apa kami enggak cukup? Itulah kerjaan malaikat, Pak. Bertasbih, membesarkan Allah. Ada maksiat. Malaikat peniup trompet. Ya. Begitu dia diciptakan oleh Allah, trompet sangkakala, ketika dia ditiup, ya,
Ya, tadi ada tulisan hari-hari ada sebagian manusia yang tidak memenuhi panggilan Allah, panggilan azan. Padahal menjanjikan kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Belum semua orang memenuhinya, tapi ada saatnya semua manusia memenuhi panggilan, seruan untuk menuju Allah setelah ditiupnya trompet oleh malaikat yang bertugas. Malaikat yang ditugasi oleh Allah meniup trompet itu, Pak. Begitu Allah menciptakan trompet itu, Pak, langsung diletakkan di mulutnya. Ya. Itu trompet langsung Allah taruh di mulutnya. Ya. Dan tidak pernah istirahat sampai sekarang. Ya. Tidak pernah istirahat, tidak pernah dia lepas trompet itu. Bahkan malaikat ini tidak pernah nunduk. Dia tidak pernah nunduk. Selalu melihat ke atas. Dan tidak pernah mengedipkan matanya. Ya. Dia tidak pernah mengedipkan matanya. Selalu melihat ke atas. Ngapain malaikat ini? Kenapa dia tidak pernah nunduk dan tidak pernah mengedipkan matanya? Dia takut. Kata Rasul SAW, dia takut saat dia menundukkan pandangannya, menundukkan kepalanya, Allah suruh tiup trompet. Dia tidak langsung meniupnya. Dalam waktu beberapa detik, dia butuh proses untuk mengembalikan kepalanya ke atas. Dia tidak mau. Ya. Karena dia ingin begitu Allah suruh tiup, langsung dia tiup. Kalau dia tundukkan kepalanya, butuh proses. Ya. Ini menjadi penting bagi kita. Begitu kita dipanggil hayya 'alas shalah, mestinya seluruh pekerjaan ditinggalkan. Ya. Malaikat nggak pernah noleh, nggak pernah nunduk ke bawah. Ya. Sama dengan Nabi, Pak, ya. Nabi itu kalau di rumah bantu, Pak, ikut ngerjain pekerjaan rumah, ya, ikut masak, ya. Tapi begitu azan berkumandang, beliau tinggalkan pekerjaan dan keluarganya. Seolah-olah, kata Aisyah, Rasul itu tidak kenal lagi kepada keluarganya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia tidak pernah mengedipkan matanya, selalu melihat ke atas. Tadi itu rahasianya. Dia takut, Allah suruh dia tiup trompet, tidak langsung mengerjakannya. Ya. Dan dia melihat ke atas karena menunggu sumber suara. Sumber suara itu dari mana? Dari atas. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah itu tinggi di atas. Ya. Tidak mungkin sumber suara dari kanan, dari kiri, dari bawah. Ya, itu rahasianya. Kenapa dia menundukkan Bapak? Kenapa dia selalu melihat ke atas? Karena sumber suara perintah meniup trompet itu datang dari atas. Ya, ini menjadi dalil kuat. Kalau kita ditanya sekali lagi, aina Allah, di mana Allah? Allah tinggi di atas arsy. Ya, ini dalilnya kuat sekali. Ya. Jadi pemahaman yang ya Allah di mana-mana itu keliru. Ya, ini jelas hadisnya. Ya, malaikat selalu melihat kemana tadi? Ke atas, dan dia tidak pernah mengelipkan matanya. Malaikat yang bertugas meniup trompet. Ini hadisnya sahih. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, demikian juga malaikat penjaga neraka. Tadi saya baca dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-8. Qu anfusakum wahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Waquduhan nasu wal hijarah. Dari api neraka. Yang bahan bakarnya itu dua, batu dan manusia. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang kuat, menakutkan. Ya. Menakutkan, serem. Dekat api, Pak. Ya. Dan dia tidak pernah kepikiran tukaran dengan malaikat penjaga surga.
Ya, ganti-gantian kita. Hari ini kamu jaga neraka, ya, saya yang jaga surga. Nggak pernah berpikir malaikat seperti itu. Ya, karena sifat pekerjaan mereka adalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu, Pak, Allah katakan Quran surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang wahai Muhammad, katakan, aku itu dekat dengan mereka, kata Allah. Yani dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita. Ya. Bukan zatnya. Kalau zatnya tadi sudah saya sampaikan. Nah, ketika mereka berdoa, akan saya penuhi doanya. Tapi dengan syarat beriman dan mengikuti perintahku. Artinya apa, Pak? Semakin kita menjalankan perintah Allah, maka semakin doa kita itu mustajab. Ya. Kita semakin dekat kepada Allah, maka kita akan semakin berpeluang doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah malaikat. Ya, manusia yang paling dekat dengan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seluruh nabi. Makanya para nabi itu, Pak, ya, dikasih jatah satu doa oleh Allah yang kalau mereka berdoa itu langsung dikabulkan oleh Allah untuk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Kalau minta langsung diijabah oleh Allah. Seluruh nabi itu dipakai di dunia kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak beliau pakai, tidak beliau ambil jatah itu. Karena beliau simpan di hari akhir. Apa itu? Nabi berdoa kepada Allah untuk memberikan syafaat. Adapun Nabi Nuh dipakai, hancurkan, jadi hancur. Ya, seluruh Nabi diberikan satu jatah doa yang kalau mereka meminta untuk diri sendiri itu langsung dikabulkan oleh Allah. Kecuali Nabi kita yang tidak boleh pakai. Ya. Seluruh Nabi malaikat doanya mustajab. Ya, karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini selain yang paling bagus, ya, saya ulangi, yang paling bagus kita sendiri yang berdoa kepada Allah, itu yang paling bagus. Ya. Tetapi tidak salah kita minta didoakan kepada orang lain. Ya. Seperti apa yang Nabi katakan kepada para sahabat, jika kalian ketemu Uwais Al-Qarni, mintalah kepadanya untuk didoakan. Ya. Ini yang disuruh para sahabat. Minta didoakan kepada Uwais Al-Qarni. Bukan sahabat tabi'in. Menunjukkan apa? Bolehnya kita meminta kepada orang untuk didoakan. Itu namanya tawassul. Menjadikan orang salih sebagai perantara kepada Allah. Dan itu boleh. Tapi kata ulama, Pak, jangan sering-sering. Ya, jangan sering-sering. Kata Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, ya, bab keutamaan mencintai orang salih dan mendatangi orang salih. Ya. Boleh kita meminta kepada orang, doakan saya, doakan usaha saya, doakan, boleh. Tapi jangan sering-sering. Ya. Karena yang paling bagus itu kita sendiri kepada Allah. Ya. Kita yang langsung kepada Allah. Ya. Seperti kalau ada orang teman mau umroh, minta kepadanya, doakan saya. Ya. Doakan saya terutama di Raudhah, ya. Tapi jangan di depan Ka'bah video call. Video call. Ini sudah saya doakan, aminkan doa saya. Ya. Ini kan kadang-kadang begitu. Ya. Ini kurang bagus. Nah, doa itu akan sangat
mustajab. Kaitannya untuk orang lain, kalau orang yang kita doakan itu dia tidak tahu kalau kita sedang mendoakan dia. Ya. Jadi saya ulangi. Kita ini Pak, selain kita langsung kepada Allah, itu yang paling bagus. Tidak salah kalau kita minta kepada orang salih untuk didoakan. Ya, tidak salah. Kalau dia memang kita tahu ahli tauhid, ya kita secara tampak, secara kasat mata dia dekat dengan Allah. Ya, adapun hatinya kan kita nggak tahu. Ya, minta. Ya, didoakan itu tidak salah. Nah, doa kita yang kita panjatkan kepada Allah untuk orang lain itu akan semakin dikabulkan oleh Allah kalau kita mendoakan orang dan orang itu tidak tahu kalau kita mendoakan dia. Ya. Makanya depan Ka'bah video call nih udah saya doakan, aminkan, itu nggak bagus. Ya, nggak bagus kok. Tapi itu kadang-kadang terjadi. Ya. Kalau mau doakan teman di depan Ka'bah, doakan teman di Raudhah dan tidak usah dikasih tahu kalau orang yang kita doakan itu sudah kita doakan. Ya. Nabi katakan dalam hadis yang sahih, da'watul muslim mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaib. Doamu terhadap saudaramu yang dia tidak tahu kalau engkau mendoakannya itu mustajab. Ya, itu hadis sahih. Ya. Makanya kalau kita doakan orang, nggak usah dikasih tahu orang itu kalau kita sudah mendoakan dia. Ya. Tidak usah dikasih tahu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, kalau kita sedang ada problem, ada perkara yang kok rasanya doa kita belum dikabulkan oleh Allah, carilah orang yang sama dengan kita. Ya. Dia mengalami hal yang sama dengan kita, kata Imam Nawawi. Lalu doakan dia kepada Allah. Ya, mintakan kepada Allah. Ya Allah, ini teman saya sedang punya usaha tapi usahanya kurang baik ya Allah. Padahal sebenarnya kita juga usaha kita sedang tidak baik. Ya, doakan teman kita. Ya, ini teman saya perniagaannya lagi naik turun ya Allah. Doa. Ya, berkahi usahanya Allah, lancarkan usahanya. Padahal yang sebenarnya kita usaha kita juga sama seperti dia, bahkan lebih dari dia. Ya, itu kata Imam Nawawi Pak. Agar doa kita mustajab, keinginan kita untuk diri kita mustajab, cari orang yang mengalami hal yang sama seperti kita. Kalau kita sedang sakit, cari tahu teman yang sedang sakit. Doakan kepada Allah, teman kita, ya Allah, teman saya sedang sakit, ya Allah, berikan kesehatan kepadanya. Padahal sebenarnya kita juga sedang sakit, ya. Dan tidak usah dikasih tahu orang itu kalau kita doakan dia, ya. Jadi semakin orang tidak tahu, ya. Jadi mohon maaf Pak, ini kita jamaah ini. Siapa di antara kita yang mendoakan saudaranya di tengah malam? Ya, itu penting. Jamaah galau gandang mengaji. Apakah saya mendoakan jamaah? Atau sebaliknya, jamaah apakah mendoakan saya? Ya, itu penting. Kedua kata ulama, di samping doa kita mustajab, kalau kita mendoakan orang dan orang itu tidak tahu kalau kita sedang mendoakan, orang yang sering saling mendoakan itu, ya, sering saling mendoakan, insya Allah di antara mereka tidak ada permusuhan. Ya, bagaimana kita akan marah kepada orang dia setiap malam kita doakan? Itu di antara hikmah. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita akan benci kepada dia sementara kita berharap dia selamat? Ya, maka siapa yang sering mendoakan orang lain, insya Allah di antara keduanya akan saling cinta mencintai. Menunjukkan apa? Kita membutuhkan doa orang lain. Ya, makanya Allah katakan Quran surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana
wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang beriman itu Pak saling mendoakan. Ya. Ciri orang beriman itu saling mendoakan. Ya. Apalagi orang yang telah meninggal dunia. Terlebih yang meninggal dunia itu orang tua kita. Ya. Orang ulama ditanya, apa tanda kesalihan seseorang? Di antara tanda kesalihan seseorang, seberapa rajin dia mendoakan orang tuanya. Ya. Seberapa sering dia mendoakan orang tua. Itulah di antara tanda kesalihan. Makanya jangan pernah dalam satu hari itu tidak mendoakan orang tua. Orang yang sudah meninggal dunia, dikumpulkan orang di rumahnya, didoakan. Walaupun kadang-kadang waktu Isya, ini orang sedang sholat di masjid, dia doa bersama. Itu bagaimana doanya kan mustajab? Ya. Mestinya dia datang ke masjid, malah dia doa bersama. Ini kan tidak syar'i. Ini saya ingin katakan bahwa orang itu membutuhkan doa orang lain. Ya, itu cara yang tadi itu tidak baik kita kerjakan. Ya. Yang bisa jadi mohon maaf Pak, orang yang kita undang datang ke rumah kita mendoakan, bisa jadi jangan-jangan dia juga jarang sholat. Mohon maaf. Ya. Pulang bawa berkat, bawa besek. Ini orang sedang di masjid, sedang sholat berjamaah, doa bersama di rumah. Karena berharap doa orang yang datang gak ke masjid. Tapi kata kuncinya apa? Tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini membutuhkan doa orang lain. Ya, makanya kata ulama, pesan Nabi kepada Umar dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, Umar izin untuk melaksanakan umrah pada Nabi. Walaupun hadisnya disangsikan sahih apa tidak, tapi Syekh Utsaimin mengambil hikmah pelajaran penting. Ya Rasul, saya mau umrah. Kata Nabi, sertakan aku dalam doamu. Ya, maka kalau ada teman mau umrah Pak, doakan saya. Ya, jangan lupa oleh itu nggak baik Pak, nggak bagus. Ya, khawatir masuk dalam kategori meminta. Ya, yang bagus adalah sertakan aku dalam doa. Nah, doa manusia saja kita harapkan, yang belum tentu mustajab. Kalau di orang salih, orang beriman, insya Allah mustajab. Apalagi doa malaikat. Ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, hendaklah kita mengamalkan perkara-perkara yang dengannya kita akan didoakan oleh malaikat. Ya. Kalau malaikat yang mendoakan pasti mustajab. Yang mendoakan manusia belum tentu mustajab. Tapi kalau yang mendoakan malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita semua ini mengamalkan perkara-perkara yang dengannya kita dilaknat oleh malaikat. Jadi, Allah melaknat, malaikat melaknat, Rasul melaknat, orang beriman melaknat. Ada 4 ya laknat yang jangan sampai terjadi pada kita. Laknat Allah, laknat malaikat, laknat Rasul, dan laknat orang beriman. Nah, apa perkara yang dengannya kita akan didoakan oleh malaikat? Saya ulangi, ini kita butuhkan. Ya. Karena terlebih sesudah kita meninggal dunia. Karena doa malaikat itu mustajab. Ma huwa du'aul malaikah. Dan apa doa malaikat? Doa malaikat itu 2 saja, Pak. Gak lebih dari itu, 2. Ya Allah, sayangi dia, ampuni dosanya. Ya. Itu saja yang malaikat. Jadi kalau malaikat mendoakan saya, mendoakan kita, 2 saja yang dia minta kepada Allah. Sayangi dia, ampunkan dosanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini masuk surga dengan apa Pak? Dengan rahmat Allah. Kalau ngandalin pahala kita nggak cukup Pak. Ya, nggak cukup. Dengan rahmat Allah.
Nah, kita terhindar dari neraka dengan apa? Dengan ampunan Allah. Derajat kita di surga itu ditentukan oleh apa? Baru dengan amal soleh kita. Ini kaidah dalam agama. Saya ulangi. Orang masuk surga itu dengan apa tadi? Rahmat Allah. Orang selamat dari neraka dengan ampunan Allah. Derajat orang di surga itu bergantung kepada tingkat amalnya. Ya. Karena derajat di surga itu kan bertingkat. Sampai kepada tingkat tertinggi surga Firdaus. Ya. Itu derajat tertinggi. Nah, derajat kita di surga bergantung kepada amal soleh kita. Tapi masuk surga bergantung kepada rahmat Allah. Terhindar dari neraka itu karena ampunan Allah. Kalau bukan karena ampunan Allah, kita susah terhindar dari neraka. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, berat kita untuk masuk surga. Maka dua saja doa malaikat. Kalau dia mendoakan kita dua saja. Sayangi dia, ampunkan dosanya, ya Allah. Ya, subhanallah. Kalau udah malaikat yang mendoakan, Pak, mustajab. Nah, apa saja yang mesti kita lakukan? Yang pertama, indal wuquf bis saffil awal bis salah. Hendaklah kita selalu mengejar saf pertama ketika salat. Ya, selalu mengejar saf pertama. Kita buru, kita kejar. Ini sudah pernah kita bahas, tapi saya ulang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata yusalluna 'ala shaffil awwal." Sahih. Malaikat itu mendoakan orang-orang yang berada di saf pertama. Shaffil awwal, saf pertama. Kan ada berapa saf ini, ya? Maka orang yang berada saf pertama dapat doa khusus dari malaikat. Ya. Dapat doa khusus. Makanya saya pernah sampaikan, siapa tabi'in 40 tahun tidak pernah melihat pundak manusia kecuali pundak imam? Sa'id bin Musayyab. Ini tabi'in terkenal, sering diikuti oleh Ibnu Katsir. Salat berjamaah selama 40 tahun tidak pernah melihat pundak manusia ketika sholat, kecuali hanya pundak imam yang dia lihat. Kenapa? Karena dia sholat di shaf selama 40 tahun tidak pernah masbuk. 40 tahun tidak pernah masbuk. Selama 30 tahun sebelum azan sudah di masjid. Itu namanya Sa'id bin Musayyab. Ya, dan ini cerita masyhur terkenal bagi ahli ibadah. Jadi sama-sama salat. Sama-sama salat. Tapi nilainya yang saf pertama dengan saf berikutnya itu berbeda. Ya. Apalagi yang tidak ke masjid, ya. Maka buru saf pertama. Kejar saf pertama. Yang kedua, inda julusi fil masjid ba'da intiahi minas shalah. Duduk berzikir sesudah sholat di tempat dia sholat. Ya. Jangan keluar, jangan mundur. Meskipun sama-sama zikir, tapi zikirnya di luar, zikirnya pindah tempat. Itu jangan. Ya. Nabi bersabda, "Innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisih." Malaikat itu akan mendoakan kalian ma dama fi majlisih, selama dia berada di tempat duduknya, ini tempat sholatnya tadi. Ya. Taqul, malaikat berkata, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah,
ampunkan dosanya, sayangi dia. Sahih Muslim. Ya. Baru kita pindah kalau melaksanakan sholat sunnah. Baru pindah. Karena tidak baik kita sholat sunnah yang kita di situ sholat wajib. Itu tidak baik. Ya. Tapi kalau zikir, zikirlah di tempat di mana kita sholat. Tapi kalau sholat mesti pindah. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar banyak tempat jadi saksi di hari akhir. Ya. Kalau kita sholat wajibnya di sini, sholatnya mundur. Maka dua tempat yang kita pakai sholat ini sama-sama menjadi apa? Jadi saksi di hari akhir. Hikmah yang kedua kata ulama, agar tidak terkesan sama antara yang wajib dengan yang sunnah. Ya. Makanya Nabi marah. Nabi marah kepada orang yang sesudah sholat langsung pergi. Tidak boleh. Walaupun secara hukum tidak haram. Ya. Karena zikir sesudah sholat tidak wajib. Tapi sangat dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, inda ziyaratil ghair, saat kita mendatangi teman, ya, datang ke rumah teman, teman kerja, teman sekolah, keluarga, tentu niatnya karena Allah bukan karena dunia. Ya. Maka orang yang sering menemui saudaranya itu besar pahala. Ya. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang zara mengunjungi akhan, saudaranya, fi qaryatin ukhra, di desa yang lain, di kampung lain. Ya, dia kunjungin. Fa arsadallahu lahu ala madrajatih malakan. Maka di tengah perjalanannya dia didatengin oleh malaikat dalam wujud manusia. Ya, dalam wujud manusia. Falamma ata alaihi, ketika malaikat ini menemui orang tadi, siapa tadi? Orang yang hendak menemui temannya, ya, menjumpai temannya. Aina turidu? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana pergi? Kamu mau pergi kemana? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya mau menemui teman saya di kampung sebelah. Ya, itu ada teman saya di sana. Hal laka alaihim min ni'matin? Apa kamu ada perlu? Ya, kamu punya barang sama dia. Kamu punya uang mau kamu tagih. Kira-kira begitu. Apa ada sesuatu yang ingin kamu ambil? Qala la, enggak ada. Hanya sekedar untuk nemuin saja. Sekedar untuk nengok teman. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada. Saya enggak ada niat. Saya enggak punya barang sama dia dan dia pun enggak ada barang. Saya enggak ada utang, dia pun enggak ada utang ke saya pun enggak ada utang sama dia. Ya. Terus ngapain kamu ke sana? Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Hanya karena aku cinta kepada dia. Cintaku karena Allah. Saya sudah bersahabat dengan dia. Bersahabat karena Allah. Ya, sekarang kan banyak orang sering ketemu urusan politik, Pak. Temu ini, temu itu. Karena silaturahim politik. Ini enggak ada niatnya selain cintanya karena Allah. Ya. Makanya kalau kita nemuin orang, pertama karena Allah. Enggak ada, niat saya enggak ada. Kecuali ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Kecuali saya karena cinta dia. Cintaku karena Allah. Qala
fa inni rasulullah ilaik. Kamu tahu enggak, saya ini utusan Allah. Ya, saya ini utusan Allah. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Maka Allah wajibkan dia, jadi Allah, untuk mencintai kamu. Subhanallah. Ya. Di zaman-zaman menjelang hari akhir ini, Pak, ini kan udah semakin dekat hari kiamat. Fitnah banyak. Di antara sunnah zaman banyak fitnah seperti ini, kita mesti banyak berdiam di rumah. Namanya luzumun fil bait. Banyak berdiam di rumah. Jangan suka kemana-mana. Ya. Kecuali kita keluar selain untuk sholat, untuk kerja, untuk bisnis dan sebagainya, nemuin teman karena Allah. Ya. Nah, nemuin teman karena Allah itu bisa diketahui sebagaimana dalam kitab yang sudah kita bahas. Kalau kita nemuin teman tapi yang dibicarakan nggak benar, itu bukan karena Allah. Ya. Nabi katakan ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bertemu karena Allah dan ketika berpisah juga karena Allah. Nah, kalau sudah ketemu yang diobrolin perkara-perkara dunia yang merusak hati, ya, apalagi ada ghibah, ada fitnah, ya, nah itu bukan lagi karena Allah. Pertemuan yang dilakukan karena Allah itu akan menambah kualitas iman kita. Itu cara mengukur pertemuan karena Allah. Setelah saya ketemu dia, iman saya bertambah. Ya. Kalau bertemu dia, iman menjadi rusak, nah itu bukan karena Allah. Nah, ketika kita berpisah lagi, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah lagi, maka iman kita juga bertambah. Ya. Sepanjang perjalanan kita dari rumah sampai ke rumah, sampai ke rumah yang kita tuju, itu kita didoakan oleh malaikat. Ya, didoakan oleh malaikat. Ya, sampai balik, duduk sampai balik lagi. Berapa jam perjalanan? Duduk 1 jam, pulang lagi 5 jam kurang lebih. Maka sepanjang selama 5 jam itu kita didoakan oleh malaikat. Ingat, yang pertemuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu. Silakan azan dulu. Yang tadi sudah saya sampaikan. Fa'an Abi Darda, dari sahabat Abu Darda. Abu Darda ini tadinya sahabat pengusaha pedagang. Ya. Dia punya Tuhan sendiri sebelum masuk Islam, Abu Darda. Ya. Dan ahli ibadah, banyak sholat malam. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi, doa seorang muslim terhadap saudaranya, bi zuhril ghaibi mustajabatun, di mana orang yang didoakan itu tidak tahu kalau dia sedang didoakan. Mustajabatun, maka doanya itu mustajab. Itu yang saya sampaikan tadi. Ya, siapa di antara kita yang mendoakan saya? Apakah saya sudah mendoakan Bapak Ibu? Ya. Maka kita rutinkan, Pak. Kita rutinkan mendoakan orang sebanyak mungkin. Ya. Inda ra'sihi malak. Ketika kita mendoakan saudara kita yang dia tidak tahu kalau kita sedang mendoakan, di atas kepala kita ada malaikat, Pak. Ya. Ini malaikat khusus lagi nih. Ya. Di atas kepala kita ada malaikat. Inda ra'sihi malak. Di atas kepalanya ada malaikat. Kullama da'a lahu bi khairin, setiap kali dia mendoakan saudaranya dalam hal kebaikan,
qala al-malakul muwakkal bihi amin walaka bimithli. Setiap kali kita mendoakan saudara kita, maka malaikat itu akan berkata, malaikat yang tadi di mana? Di atas kepala kita. Dia akan berkata, amin walaka bimithli. Doamu itu kembali kepadamu. Ya. Coba diaminkan oleh malaikat. Doa kita diaminkan oleh dan mustajab. Walaka bimithli. Doamu kembali kepada dirimu. Yang tadi saya sampaikan. Ya Allah, dagangan teman saya sedang turun, ya, lancarkan, angkat. Ya. Padahal sebenarnya kita mengalami hal yang sama. Maka doamu akan kembali kepada dirimu. Ya. Ada teman sakit, kita sedang sakit, ya sudah berobat, belum sembuh. Doakan teman kita. Ya. Maka di antara cara ketika kita sedang sakit, cari orang yang sedang sakit. Cari info teman yang sedang sakit. Ya. Cari info teman yang sedang sakit. Doakan dia, ya Allah, teman saya sudah sekian hari di rumah sakit, ya. Ya. Sembuhkan dia, angkat penyakitnya. Pada saat yang sama sebenarnya kita juga sedang sakit. Maka kata malaikat, doamu untuk dirimu. Ya. Yang berikutnya, ketika kita sedang berada di sekitar orang yang sedang sakit, ya, makanya kata Rasul, jangan sekali-kali berkata sembarangan. Jangan berkata hal yang tidak baik di sekitar orang yang sedang sakit. Karena di sekitar orang sakit itu banyak malaikat. Ya, qul khaira, katakan kebaikan. Ya, katakan baik. Berdoalah yang baik-baik. Karena setiap ucapan di dekat orang yang sedang sakit itu diaminkan oleh malaikat, ya. Makanya orang kalau sedang sakarat, Pak, ya, mengalami sakit yang sudah ada tanda kematian, kalau ada orang yang gampang teriak, itu disuruh pindah, ya. Jangan sampai dia berada di sekitar orang yang sedang sakit parah. Takutnya dia ngomong macam-macam, ya, disuruh pindah dia. Cukup anaknya yang baik-baik, ya. Kalau ada anaknya yang teriak macam-macam ngomong, suruh. Karena setiap ucapan di dekat orang yang sedang sakit itu diaminkan oleh malaikat. Yang berikutnya, ya, di antara sebab kita didoakan oleh malaikat ini sudah pernah saya sampaikan, hendaklah kita berwudu sebelum tidur, ya. Nah, yang terakhir, inda taskhiril malaikah. Ketika kita bangun dari ruku', sami'allahu liman hamidah, ya, lalu kita baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, ya. Nyambut bacaan imam. Ketika imam membaca sami'allahu liman hamidah, maka makmum di belakang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Maka 73.000 malaikat, bid'atun wa thalathin, ya, itu diperebutkan, ya, oleh malaikat untuk didoakan, berebut mendoakan, ya. Nah, adapun perkara-perkara yang menjadi sebab mereka dilaknat, karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita sudah membaca kitab, ya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, Pak? Tidak ada? Cukup, ya. Ini kajian tematik. Insyaallah berikutnya kita sudah masuk kitab. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Karena sekali lagi, terutama setelah kita meninggal dunia, Pak, ya, kita ini sangat membutuhkan doa, ya. Maka dari 3 perkara yang pahalanya tidak terputus, salah satu di antara adalah waladun salih, anak salih. Tapi nggak cukup sekedar anak salih, nggak cukup. Dia dukulah yang selalu mendoakan. Salih nggak mendoakan,
Karena orang setelah meninggal dunia, apa yang paling diharapkan? Yang paling diharapkan doa. Kata ulama apa? Bakti anak kepada orang tua yang masih hidup dan orang tua yang sudah meninggal, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih utama? Sesudah meninggal dunia. Ya. Kenapa? Karena orang tua kita masih hidup, dia bisa sholat sendiri, dia bisa puasa sendiri. Tapi ketika bapak ibu kita sudah meninggal dunia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang diharapkan adalah kesalihan kita, ya, doa kita. Ada orang nanti di surga, Pak, ya, itu mendapatkan derajat tinggi di surga, tidak semata dengan amal solihnya. Itu kata Nabi. Kaget para sahabat. Kalau bukan dengan amal solihnya, dengan apa ya Rasul? Dengan doa anak-anak kalian. Jadi derajatnya ditinggikan oleh Allah, bukan dengan sholatnya, bukan dengan puasanya, bukan dengan hajinya, apalagi yang belum haji, bukan dengan umrohnya, apalagi belum umroh. Dengan apa yang Rasul? Dengan doa anak-anak kalian. Maka kita sangat mengharapkan doa orang lain, terutama doa anak kita, dan pastinya doa para malaikat. Barakallahu fikum, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.